Shalom saudara-saudara, Shalom. Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan mengenai mempertahankan nyawanya, kehilangan nyawanya. Apa yang dimaksud dengan mempertahankan nyawanya? Saudara-saudara, seringkali kita mempertahankan kesenangan kita, kenikmatan kita. Yang dimaksud nyawa di sini adalah kenikmatan. Siapa yang mempertahankan kenikmatannya, dia akan kehilangan kenikmatan. Jadi ini sesuatu yang sulit bagi kita sebagai manusia, tapi sebagai anak-anak Tuhan ini tidak sulit, ya. Nah, mari kita akan lihat next, ya. Jadi ini akan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama mengenai kita harus mengasihi Tuhan lebih daripada yang lain. Siapa yang bisa mengasihi Tuhan lebih daripada yang lain? Tentu semua kita katakan kita tidak bisa, ya kan? Tetapi itu bagi orang dunia. Bagi hayat alamiah kita. Tetapi bagi kita anak-anak Tuhan, mengasihi Tuhan lebih dari yang lain itu adalah kewajaran. Ya. Kemudian yang kedua, memikul salibnya. Saudara, memikul salib itu adalah mengambil kehendak Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita harus menyalibkan diri kita. Jadi siapa sih yang bisa mengambil kehendak Tuhan, kemudian mematikan diri kita? Tentu enggak bisa. Bagi orang dunia, bagi hayat alamiah kita pasti enggak bisa. Tapi bagi anak Tuhan itu bisa. Kemudian yang terakhir adalah yang ketiga. Yang tadi, siapakah yang rela memberikan nyawanya, kehilangan nyawanya? Enggak ada seorang pun yang mau kehilangan nyawanya. Mau kehilangan kenikmatannya pasti tidak ada semua orang yang mau. Tetapi saudara-saudara, itu bagi orang dunia. Tapi bagi kita anak-anak Tuhan, itu adalah kesukaan kita. Oke, mari kita lihat. Nah, saudara-saudara, apa gunanya saya tampilkan ketiga hal tadi? Saya tampilkan ketiga hal tadi supaya saudara dan saya paham sekali bahwa anak-anak Tuhan itu bisa melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh kita orang dunia. Orang dunia pastilah dia mengasihi ayahnya, ibunya, anaknya lebih daripada Tuhan. Tetapi bagi kita anak-anak Tuhan, kita bisa mengasihi Tuhan lebih dari orang tua kita, anak kita, suami istri kita, ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan lihat di dalam Matius 10 ayat 37. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Kemarin ada seorang karyawan, saudara, yang dia bilang, dia kalau ingat mamahnya nangis, ya. Barang siapa yang mengasihi bapaknya atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Jadi saudara-saudara, sebetulnya mengapa kita harus mengasihi Tuhan lebih dari orang tua kita dan anak kita, lebih. Kenapa saudara-saudara? Karena Tuhan adalah pencipta. Dia Allah yang penyedia segala sesuatu, dan dia adalah Roh Kudus penolong segala sesuatu.
Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita ini mengasihi Dia karena Dia sudah mati bagi kita, yang seharusnya kita harusnya mati. Oleh karena kita jatuh ke dalam dosa, menjadi milik daripada iblis, tetapi kita diambilnya kembali dengan nyawanya. Dan kemudian kita milik daripada Bapa kita yang di surga. Nah, di sini dikatakan, barang siapa mengasihi bapak dan ibunya lebih daripadaku, lebih daripada kepada Tuhan Yesus, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Ya, jelas ya saudara ya. Ini sulit. Tetapi saudara, kalau saudara menjadi anak Tuhan, itu bisa. Ya, bahkan itu menjadi kegemaran saudara. Mari kita lihat next. Ya. Kasih kita terhadap Tuhan harus mutlak. Mutlak itu tidak ada hubungannya dengan yang lain. Kalau saya mengasihi istri saya, nggak ada hubungan. Mengasihi Tuhan tidak ada hubungannya dengan istri saya. Kalau saya mengasihi Tuhan, tidak ada hubungannya dengan anak saya. Kalau saya mengasihi Tuhan, tidak ada hubungannya dengan orang tua saya. Kenapa saudara? Karena kasih kita terhadap Tuhan itu mutlak, tidak ada hubungannya dengan yang lain. Kita tidak seharusnya mengasihi sesuatu melebihi diri Tuhan. Ya, kita nggak boleh mengasihi sesuatu, ya tadi orang tua atau anak lebih daripada Tuhan, nggak boleh, karena kasih terhadap Tuhan itu mutlak. Dia, Yesus adalah yang paling layak mendapatkan kasih kita, dan kita harus layak baginya. Ya, dia yang paling layak kita kasihi. Oleh sebab itu hidup kita harus layak bagi Dia. Ini sulit. Ya, nanti saya akan ungkapkan rumusnya di belakang. Mari next. Nah, sekarang tadi soal mengasihi. Mengasihi Tuhan adalah mutlak. Sekarang kita bicara mengenai memikul atau mengambil salibnya. Di dalam Matius 10 ayat 38, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Ya, jadi memikul apa yang kita pikul? Yang kita pikul atau yang kita ambil itu adalah kehendak Allah. Ya. Jadi saudara harus mengambil kehendak Allah. Saudara harus memikul, mengambil kehendak Allah. Kehendak Allah kita harus ambil. Yaitu kalau saudara mengambil kehendak Allah, pasti saudara harus menyangkal diri. Enggak ada orang yang mengambil kehendak Allah atau memikul kehendak Allah, tidak memikul salib kita, tidak menyangkal diri. Ya. Jadi apa yang dikatakan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Jadi saudara harus mengambil kehendak Tuhan. Jangan ada kita sebagai anak-anak Tuhan tidak mengambil kehendak Allah. Oke. Sulit nggak sulit? Sulit. Tapi sulit bagi orang dunia. Tapi bagi kita anak-anak Tuhan itu mudah. Gimana resepnya? Nanti belakangan saya kasih resepnya. Mari next. Nah, dalam literaturnya memikul tadi adalah mengambil. Kristus, Tuhan Yesus, mengambil kehendak Bapa. Karena dia mengambil kehendak Allah, maka dia harus disalibkan di atas kayu salib. Saudara mulai paham ini? Ya, oke. Jadi saudara-saudara, kalau saudara mengambil kehendak Allah, pasti saudara harus menyalibkan, menyangkal diri. Ya, oke. Mari next.
Kalau saudara lihat di dalam Matius pasal 26 ayat yang ke-39, maka kalau kita baca begini saudara-saudara. Maka Yesus maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku." Yang dimaksud cawan apa saudara? Cawan? Apa? Yang dimaksud cawan itu adalah salib, atau yang dimaksud cawan itu adalah kehendak Bapa, ya. Ya, saudara, kehendak Bapa. Saudara, yang dimaksud cawan itu adalah kehendak Bapa. Ya, salib itu adalah menyangkal diri. Ya, salibnya menyangkal diri, ya, salibnya. Jadi kita harus memikul atau mengambil cawan ini. Biarlah cawan ini lalu daripadaku. Kalau bisa, kehendakmu itu jangan terjadi dalam hidupku. Tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Jadi cawan itu adalah kehendak Bapa. Ya, saudara-saudara, memikul atau mengambil kehendak Bapa itu sulit. Ya kan? Sulit apa enggak sulit? Sulit enggak sulit? Sulit. Ya, jadi jangan bilang mengambil kehendak Bapa itu mudah. Sulit. Tuhan Yesus saja sampai berdoanya gimana saudara? Bapak, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini, kehendakmu ini lalu daripadaku." Kehendaknya untuk disalib. Ya, yaitu kehendaknya Bapa dalam hal ini, cawan ini adalah kehendaknya Bapa. Lah kehendaknya Bapa itu adalah disalib, berarti disalib itu harus menyangkal diri. Biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Sulit apa enggak sulit saudara? Enggak ada orang yang bisa. Ya, jadi anak Tuhan itu adalah hal yang tidak mungkin. Ya, enggak mungkin. Kalau saudara bayangkan enggak mungkin. Tapi inilah yang harus kita lalui, ya. Mari kita lihat ayat yang ke-42. Next. Di ayat 42, Matius 26 ayat 42. Lalu Yesus pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Ini di Taman Getsemani, saudara-saudara, waktu Tuhan Yesus berdoa akan disalib itu, ya. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kalau kehendakmu ini enggak mungkin, harus tidak mungkin untuk tidak terjadi, ya, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu." Jadi cawan itu adalah kehendak Tuhan, yaitu harus menyangkal diri, memikul salib, ya. Oke. Mungkin nggak mungkin saudara? Mungkin nggak mungkin bagi kita? Nggak mungkin. Jadi orang Kristen itu yang pertama harus mengasihi Tuhan daripada yang lain. Yang kedua harus melakukan kehendak Allah, mengambil kehendak Allah, menyangkal dirinya. Yang ketiga kita lihat next. Ya, ini masih memikul salib. Ketika Tuhan Yesus dibaptis, dia dianggap sudah tersalib. Jadi maksudnya begini. Saudara dan saya, ketika saudara sudah dibaptis belum? Dibaptis air belum? Sudah kan? Nah, saudara itu sudah harus menganggap, saudara harus menganggap sudah tersalib, sudah mati. Ya, saudara dan saya sudah dibaptis?
Sudah menganggap sudah mati? Sudah? Ya sudah, bagus. Tapi bisa nggak? Bisa nggak saudara, waktu saudara ada kehendak Tuhan, ya, saudara rasa aku mau melakukan, tapi kan nggak bisa kan? Bisa nggak bisa? Hah? Bisa apa nggak bisa? Nggak bisa kan? Ya. Jadi saudara harus tahu ini, ya. Jadi saudara menjadi anak Tuhan itu melalui mujizat. Jadi nggak bisa dengan hayat alamiah kita, tetapi saudara harus menggunakan hayat ilahi yang berminggu-minggu kita bicarakan. Kalau saudara tidak menggunakan hayat ilahi, saudara nggak bisa. Jadi jangan bilang saudara bisa, nggak bisa, pasti nggak bisa. Ya, hayat alamiah kita sudah jatuh dan kita memerlukan mengakui kita sudah mati dibaptis, kemudian kita percaya Yesus supaya menerima hayat ilahi, yaitu menerima Roh Kudus. Jadi kalau saudara tidak begitu, nggak bisa. Coba, apa yang saudara bisa lakukan menuruti firman Tuhan? Nggak ada yang bisa. Ya, jadi kita nggak akan bisa. Dan sejak saat itu Yesus memikul salibnya untuk melakukan kehendak Allah. Jadi saudara dan saya sejak dibaptis, sejak terima Yesus, saudara harus menganggap diri kita sudah tersalib. Keinginan kita secara pribadi, kehendak kita secara pribadi sudah tersalib. Dan kita melakukan kehendak Allah. Oke, next, mari. Nah, untuk apa kita memikul salib? Mengambil kehendak Allah untuk apa? Orang-orang yang telah dipanggil olehnya, supaya kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Karakter kita supaya sama. Kalau saudara menggunakan kehendak Allah, ya, saudara mengambil kehendak Allah, saudara sekarakter dengan Tuhan. Kalau saudara tidak mengambil kehendak Allah, saudara nggak sekarakter dengan Tuhan. Jadi nanti ini tolong diingat-ingat halaman 10 ini. Orang-orang yang dipanggil olehnya diserupakan dengan dia. Caranya gimana? Ada caranya. Ya, kalau saudara nggak lewat cara ini, saudara nggak bisa. Kenapa kita orang Kristen nggak bisa? Ya karena kita nggak ngerti caranya. Tapi kalau saudara tahu caranya, saudara bisa. Ya, jadi orang Kristen itu gampang sulit. Oke, next. Mari. Ya, memikul atau mengambil salibnya. Dia meminta mereka memikul salib mereka dan mengikuti dia. Mengambil kehendak Allah dan menyalibkan kehendaknya sendiri dan mengikut Tuhan Yesus, yaitu mengambil kehendak Allah dengan mengesampingkan diri sendiri. Ya, wes, makin kecepit. Paham saudara? Jadi anak Tuhan. Next. Hal ini menurut mereka memberikan kasih mereka kepada dia dulu. Jadi kita memberikan kasih kita kepada Tuhan daripada kepada diri kita sendiri ataupun kepada orang-orang yang kita kasihi. Jadi Tuhan itu adalah prioritas pertama, ya. Bagaimanapun keadaan kita, agar kita layak bagi Dia. Jadi yang kita pikirin gimana caranya supaya kita layak bagi Tuhan. Amin.
Oke, mari next. Nah, sekarang kita bicara mengenai mempertahankan atau mendapatkan nyawa. Orang yang mendapatkan nyawa, kenikmatannya sendiri, dia akan kehilangan kenikmatan. Ya. Saudara jangan hopeless dulu. Ini mudah, ya, ya mudah. Ini mudah banget, ya. Orang nggak usah orang hebat aja bisa lakukan ini. Ya, ini mudah banget. Matius 10 ayat yang ke-39. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Ya, barang siapa mempertahankan kenikmatan dirinya, ia akan kehilangan kenikmatan. Dan barang siapa yang kehilangan kenikmatan nyawanya karena aku, karena Tuhan, ia akan memperolehnya. Jadi saudara-saudara, kalau saudara rela kehilangan kenikmatan, saudara dan saya karena Tuhan, saudara itu akan memberikan kenikmatan pengganti dari Tuhan. Kapan? Sekarang dan yang akan datang. Nah, ini ada rumusnya, ya. Kalau saudara jalankan rumus, itu terjadi. Tapi kalau saudara tidak jalankan rumusnya, ya nggak jadi. Ya, oke, next. Nah, mempertahankan atau mendapatkan nyawanya, mempertahankan itu dalam literatur itu sama dengan mendapatkan nyawanya. Nyawa itu adalah kenikmatan, ya, kenikmatan hidup. Saudara pengen nikmatkan hidup itu, betul? Betul nggak? Iya. Maka itu saudara jangan pertahankan, rela kehilangan kenikmatan saudara. Maka saudara akan mendapatkan kenikmatan daripada Tuhan, ya. Kapan? Ya sekarang dan nanti. Ya. Loh, kita kalau namanya aja Injil. Injil itu kabar baik, saudara. Jadi kalau saudara jalankan sungguh-sungguh, saudara terima kabar baik. Kabar baik, ini kabar baik. Bukan kabar buruk, ya. Mari silakan next. Mendapatkan hayat jiwa berarti mengizinkan jiwa memiliki kenikmatan. Jadi mendapatkan hayat jiwa berarti mendapatkan kenikmatan. Kalau saudara mendapatkan kenikmatan, maka saudara berarti menghindari penderitaan, betul? Oke, next, mari. Kehilangan hayat jiwa adalah membuat jiwa kehilangan kenikmatan. Dan dengan demikian jiwa menderita. Ya kan? Betul? Oke. Next. Jika para pengikut Raja Surgawi, pengikut Tuhan Yesus mengizinkan jiwa mereka memiliki kenikmatan pada zaman ini, jiwa mereka akan menderita kehilangan kenikmatan pada zaman kerajaan yang akan datang. Kapan? Kerajaan 1000 tahun dan ya, kerajaan kekal. Tetapi saudara harus tahu, sekarang pun saudara akan menikmati kenikmatan itu. Ya, jangan dipikir enggak. Ya. Nanti kita lihat rumusnya. Oke. Mari silakan. Jika mereka mengizinkan jiwa mereka menderita kenikmatan, zaman ini karena raja, ya karena Tuhan Yesus menderita kenikmatan pada zaman ini karena Tuhan Yesus, jiwa mereka akan mendapat kenikmatan pada zaman yang akan datang, yaitu
mengambil bagian atas sukacita raja dalam memerintah atas bumi. Jadi saudara nanti itu di dalam kerajaan 1000 tahun, saudara akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Dan saudara itu akan mengalami kenikmatan. Ya, namun kita jadi raja, kenikmat saudara. Nah, ini contohnya di dalam Matius 25 ayat 21 dan 23. Waktu saudara mengambil kehendak Tuhan, kehilangan kenikmatan di bumi sekarang ini, saudara akan diganti dengan kenikmatannya Tuhan. Ya, bukan di sini saja, tetapi juga nanti di kerajaan 1000 tahun dan di dalam hidup yang kekal, langit baru dan bumi baru. Mari kita lihat. Nih kuncinya. Ini adalah kisah orang yang dikasih Tuhan 1 talenta, 2 talenta, dan 3 talenta. Ya. Kemudian Tuhan Yesus memberi 5 talenta, diusahakan sungguh-sungguh, hasilnya 5 talenta 2 kali. Yang dikasih 2 talenta diusahakan sungguh-sungguh, jadi 2 kalinya, jadi 4. Yang 1 dia bilang, engkau adalah tuan yang jahat. Ya. Jadi dia tidak mengusahakan apa-apa. Apa yang terjadi? Ya, ini yang 5 talenta ya. Ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Yang 5 talenta jadi 5 talenta lagi, jadi 10 talenta, 2 kali lipat ya. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Ya, kalau ada kehendak Tuhan, saudara lakukan walaupun kehendak Tuhan itu cuma kecil. Saudara-saudara, Tuhan itu bilang apa? Engkau hambaku yang baik dan setia. Engkau setia dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Apa perkara besarnya? Nanti saudara-saudara di dalam kerajaan 1000 tahun, saudara akan diberi kenikmatan yang lebih besar karena saudara akan menjadi raja bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Ya. Tapi saya mau nanya, waktu saudara di sini itu 5 talenta saudara kerjakan, sebelum dalam kerajaan 1000 tahun nanti, di sini itu saudara udah bahagia belum? Nih, saya mau nanya, tolong dijawab. Saudara, kenikmatan saudara adalah tidur. Tidak mau belajar, maunya tidur. Kenikmatan saudara. Tetapi karena Tuhan udah memberikan waktu kepada saudara, sudah memberi kepandaian kepada saudara, sudah memberi kekuatan dan tenaga kepada saudara. Kemudian saudara gunakan. Saya mau melakukan kehendak Tuhan untuk rajin belajar dan tekun. Kemudian saudara menjadi juara 1 di kantor. Saya mau nanya, saudara itu nikmat nggak jadi juara 1 di kantor? Nikmat kan? Iya kan? Nikmat apa enggak nikmat? Nikmat. Ya, nanti kan kalau saudara sudah meninggal dan Tuhan Yesus datang dan kita sudah masuk di dalam kerajaan 1000 tahun, kita akan mendapat kenikmatan yang lebih besar lagi bersama dengan Tuhan yang sifatnya kekal. Ya. Sampai di sini paham enggak saudara? Jadi kenikmatan yang engkau peroleh itu adalah dari hayat ilahi. Bukan karena hayat alamiahmu.
Hayat alamiah kita itu kepengennya tidur, nggak mau belajar, nggak mau kerja, males. Kalau tidak ditungguin, ditanyain, nggak dikerjain. Itu hayat alamiah kita. Maka itu saudara memerlukan hayat ilahi yang kekal dan berkelimpahan. Ya, nanti ada rumusnya, ya kan? Jadi saudara jangan menikmati hayat alamiah saudara. Tetapi saudara harus disangkal dan harus menikmati hayat ilahi yang kekal dan berkelimpahan. Di bumi aja berkelimpahan. Dari 5 jadi 5. Itu kan sudah berkelimpahan. Nanti dipercaya dalam hal-hal yang lebih besar di dalam kerajaan 1000 tahun. Saudara bisa nangkep ya? Ini saya ngomongnya pelan-pelan supaya bisa nangkep. Ya, contoh apa lagi? Saudara marketing. Ya, kan saudara sudah diberi kepandaian Tuhan, sudah diberi kecerdasan Tuhan, sudah diberi waktu sama Tuhan, sudah diberi kepercayaan kepada Tuhan. Ngapain saudara? Karena saudara diberi oleh Tuhan, ya, maka saudara jangan gunakan hayat alamiah. Kalau saudara gunakan hayat alamiah, apa yang terjadi? Udah capek target, udahlah ongkang-ongkang saja. Tapi kalau saudara menggunakan hayat ilahi yang kekal dan berkelimpahan, saudara pasti terdorong. Saya dikasih 5 talenta, saya mau jadiin 10 talenta, ya kan? Saya akan melebihi target bukan hanya 2 kali, tapi 3 kali, 4 kali, 5 kali, bila perlu 100 kali. Wah, karena gunakan apa saudara? Hayat ilahi. Nanti rumusnya saya akan buka. Rumusnya akan saya buka. Ya. Apalagi? Saudara diberi sama Tuhan anak, diberi sama Tuhan istri, suami, orang tua, teman-teman, sahabat, orang-orang dekat, mertua dan mantu, dan bila perlu cucu, ya kan? Nah, Tuhan kan sudah beri anugerah seperti itu. Kalau Tuhan sudah beri anugerah seperti itu, apa yang saudara lakukan? Jangan gunakan hayat alamiah. Kalau saudara gunakan hayat alamiah, udah biarin deh. Mereka kan punya ya kesenangan sendiri, ya kan? Saya juga pengen seneng-seneng sendiri. Ngapain ngurusin orang lain? Ya, ngapain? Nah, jangan gunakan hayat alamiah, tapi gunakan hayat ilahi. Allah Tritunggal yang tinggal di dalam kehidupan kita. Dia yang hidup, dia yang kekal, dan dialah yang berkelimpahan. Saudara-saudara, apa yang saudara harus lakukan? Tuhan, saya memberikan kabar baik kepada mereka. Kepada istri, suami, orang tua, anak, cucu, cicit, mantu. Saya mau beritahukan, ada hidup yang berkelimpahan, ada hidup yang ilahi, ya, ada hidup yang kekal. Saya mau beritakan kepada mereka, supaya mereka tahu kita tidak perlu tunduk kepada hal-hal yang alamiah, tetapi kita bisa kalahkan yang alamiah itu dengan yang ilahi, sehingga mereka semua boleh mengenal Tuhan dan diselamatkan dan diberkati. Jangan sampai hidup mereka pas-pasan. Oke?
Saudara kalau lihat ada orang yang hidupnya berdasarkan kenikmatan hayat alamiah, saudara apakan? Biarin aja lah. Biarin, dia ya dia, saya ya saya. Lah itu namanya saudara mengasihi kenikmatan saudara sendiri. Saudara mendapatkan kenikmatan sendiri, ya. Kenikmatan sendiri itu harus dimatikan dan kita harus menggunakan kenikmatan Allah. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah mendapatkan kehendak Allah di dalam hidup kita. Next. Di dalam Matius 25 ayat 23, saudara, ini hal yang sama untuk yang 2 talenta menjadi 2 talenta lagi, 2 kali lipat. Jadi saya tidak ceritakan di sini karena sama. Nah, saudara-saudara, kalau saudara yang tadi dapat 5 talenta itu ditambahin yang punyanya 1 talenta tadi yang nggak dikerjakan. Ya, jadi ayo berlomba-lomba kita berbuat maksimal untuk Tuhan gunakan. Saudara punya pikiran, digunakan pikiran maksimal mungkin. Jangan sekolah nilainya asal pas-pasan. Ya, maksimal. Ya, kita harus gunakan semaksimal mungkin. Nah, gimana supaya kita bisa gunakan hayat ilahi? Ya, itu yang penting. Mari saudara-saudara kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 14. Ini penting sekali. Ayat 2. 1 Korintus pasal 14 ayat yang kedua. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh? Nah, ini penting saudara. Caranya saudara setelah menerima Yesus, saudara harus berdoa dalam bahasa roh. Ya, supaya hayat ilahi tadi bisa berkembang, menjalar, meresapi, mengalir ke jiwa, ke tubuh dan ke pekerjaan. Ya, ini. Perhatikan baik-baik. Barang siapa berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Jadi saudara mesti ngomong sama Tuhan. Sebab tidak seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh kudus, roh Allah Tritunggal, hidupnya Allah Tritunggal yang kekal dan berkelimpahan itu, ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi saudara, kalau saudara gunakan hayat alamiah, saudara itu pasti males. Ya. Ya kan? Jadi mesti banyak berdoa dalam roh. Ya, kalau saudara enggak, males. Ya, mau kerja juga males, mau belajar juga males, mau ke gereja juga males, mau pelayanan juga malas karena saudara gunakan hayat alam Mia. Nah, saudara harus gunakan hayat ilahi yang kekal dan berkelimpahan. Doa dalam roh, alirkan terus apa yang ada di dalam rohmu. Di dalam rohmu ada roh Allah, terus alirkan ke jiwamu, ke tubuhmu, ke pekerjaanmu. Nah, mari kita lihat lagi ayat yang keempat. Nih, lihat lagi ayat yang keempat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Jadi, saudara itu jadi kuat. Saya harus belajar. Saya harus bekerja. Saya harus marketing semaksimal mungkin. Ya. Itu tanpa diperintah oleh manusia, oleh atasan. Tapi itu timbul di dalam rohmu yang ada
hayat ilahinya tadi. Nah, kenapa begitu? Nah, ini rumusnya. Jadi rumusnya berdoa dalam roh. Oke. Nah, mari kita lihat rahasianya. Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat yang ke-26. Nah, kalau saudara berdoa dalam roh, ini begini nih ceritanya. Oke. Demikian juga roh. Rohnya besar atau kecil? Maksudnya roh siapa? Roh Kudus, roh Allah Tritunggal. Demikian juga roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Kelemahan kita apa? Ngantuk, males, capek, ya kan? Menikmati kenikmatan hidup alamiah kita. Demikian roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Ya, kita gak ngerti mesti kita doakan apa. Toh kalau kita doakan pasti ngomongnya gini, Tuhan aku capek. Tuhan aku gak kuat. Tuhan aku malas. Tuhan aku gak bisa, memang aku bodoh. Aku gak bisa apa-apa. Ini jalan buntu Tuhan, ini buntu, ini buntu, ini buntu. Tuhan kok diajari Tuhan ini jalan buntu. Ya Tuhan tahu kalau itu jalan buntu. Ya kan saudara-saudara. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi kalau saudara berdoa dalam bahasa roh. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Wih, keren. Jadi dia ngomong dalam bahasa yang kita tidak mengerti. Ya, tapi kita tahu. Kita tahu apa Allah tahu? Allah tahu. Jadi berdoa dalam bahasa roh. Ya, oke. Ayat 27, next. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud roh itu, maksud roh kudus yang menolong di dalam roh kita. Yaitu bahwa ia, roh kudus sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Orang kudus itu siapa? Mungkin saudara. Mungkin orang tua saudara, mungkin anak saudara, mungkin istri, suami, cucu saudara, mantu saudara. Itu maksudnya. Jadi saudara jangan tidak berdoa dalam bahasa roh. Jangan menggunakan hayat alamiah. Tetapi gunakanlah hayat ilahi Allah yang menciptakan kita kembali akan hayat alamiah kita yang sudah disalibkan, mati dan dibangkitkan bersama dengan Tuhan. Jadi kuncinya paham saudara? Kuncinya apa? Kuncinya apa? Kurang kencang? Ya, itu. Mari next 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Allah mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Sebetulnya saudara dan saya ini mengasihi Tuhan tidak? Sebetulnya saudara dan saya ini mengasihi Tuhan tidak? Mengasihi tapi tidak pernah terwujud. Ya kan? Betul nggak? Tuhan, aku mengasihi, tapi kalau bisa lalukan cawan ini daripadaku, ya kan? Iya apa enggak ya? Ya, jadi saudara, di dalam Tuhan tidak ada jalan buntu. Jalan buntu kalau saudara dan saya gunakan hayat alamiah. Tapi begitu engkau gunakan hayat ilahi, semuanya pasti jadi. Percaya saja. Nah, jangan selesaikan dengan hayat alamiah. Gunakan hayat ilahi.
Caranya dengan, nah begitu ya kan. Kalau selama saudara nggak mau berdoa dalam roh, ya saudara, prestasi saudara adalah prestasi hayat alamiah. Kalau saudara dilahirkan dari orang baik-baik, ya saudara orang baik. Ya, tapi nggak bisa super baik. Kalau saudara dilahirkan dari orang pandai, ya saudara jadi anak orang pandai. Tapi nggak bisa super pandai. Kalau saudara dilahirkan dari orang tua yang rajin, saudara juga rajin. Tapi nggak bisa super rajin. Paham saudara yang dikatakan? Tapi siapapun saudara, siapapun kita dilahirkan dari orang yang malas. Kita dilahirkan dari seorang pembunuh sekalipun. Tetapi kalau saudara mulai menggunakan hayat ilahi, saudara akan berubah sekarakter dengan Tuhan. Dan saudara bisa menikmati hidup sekarang dan yang akan datang selama-lamanya. Amin. Ya, jadi saudara perhatikan yang seperti ini. Jangan saudara melihat diri saudara adalah hayat alamiahnya. Ingat ketika kita dibaptis kita sudah mati. Dan sekarang yang hidup bukan kita lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatang kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan kalau engkau berdoa dalam bahasa roh itu memberi jalan kepada saudara. Ya, karena Tuhan ingin mendatangkan kebaikan untuk saudara. Ya, mari next. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka ditentukannya dari semula. Untuk menjadi apa tadi yang saya suruh ingat halaman 10? Untuk menjadi serupa. Nah, Roh Kudus membantu engkau. Ketika engkau berdoa dalam bahasa roh, membantu engkau. Dia berbicara kepada Allah. Dan Allah mengerti apa yang dikatakan Roh Kudus. Di dalam roh kita, Allah menyelidiki hati nurani kita. Dan Dia mau melakukan kebaikan kepada kita. Supaya kita serupa dengan gambar anaknya. Sekarakter dengan Dia. Jadi kalau saudara tidak mau berdoa dalam bahasa roh, saudara sulit. Dan saya katakan tidak bisa untuk sekarakter dengan Tuhan. Tetapi kalau saudara berdoa dalam bahasa roh, saudara bisa sekarakter dengan Tuhan. Ya, kita harus sekarakter, Tuhan panggil kita. Sebab semua orang yang dipilihnya, kita sudah dipilih dari semula. Mereka ditentukannya dari semula menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Sekarakter dengan Dia. Supaya Ia anaknya yaitu Tuhan kita Yesus Kristus menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi targetnya Allah itu melakukan kebaikan supaya kita sekarakter dengan Dia. Dan memerintah bersama dengan Dia. Amin, memiliki kenikmatan sekarang dan yang akan datang. 30 yang terakhir. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, yaitu kita, mereka yang dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Kita sudah dibenarkan oleh kematian Tuhan, dibangkitkan. Oleh kematian Tuhan kita ditebus dari iblis. Kebangkitan Tuhan Yesus kita dibenarkan. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga dimuliakannya. Saudara dan saya ingin dimuliakan Tuhan. Sekarakter dengan Tuhan sekarang. Dan saudara punya kenikmatan juga sekarang. Sampai di dalam kerajaan 1000 tahun dan
Langit baru dan bumi baru. Haleluya. Mari kita berdiri. Bagi engkau yang belum dibaptis Roh Kudus, engkau tahu betapa pentingnya dibaptis dengan Roh Kudus, berkata-kata dalam bahasa roh. Mari bangkit berdiri.